Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Pak Ibu, sebetulnya masih banyak yang para tokoh yang kita dengarkan, tapi lagi-lagi waktu jua yang membatasi kita. Oleh itu, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa, dan saya mohon kepada Prof. Dr. Sofiullah Muzamil, ya, walaupun dia ini lagi di Thailand, lagi ada tugas, tapi kita biar semakin berkah doa orang yang lagi musafir ini. eh, eh, Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar membawa berkah, membuka hati dan pikiran kita, sehingga kita betul-betul dapat mengambil durus wa ibrah, pelajaran dan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Silakan Prof. Kiai Sofiullah Muzamil, guru besar dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin sedikit closing remark ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Janabatal muhtaramin hadratal julasa al-kurama fudala bil khusus sahibud da'wah Yai Abdul Wahid Maktub mata'anallah biduli amri, para masyayikh, para guru besar, guru saya yang saya hormati, seperti yang disinggung oleh beliaunya. Agak didekatkan mungkin mic-nya supaya lebih keras. Ya, baik. Iya, bagus. Sudah bisa bagus. didengar? Bagus, lanjut. Ya. Mohon maaf, agak saya baru masuk hotel tadi 2-3 jam sebelum karena perintah dari beliau, dan alhamdulillah ini merupakan sebagaimana pengalaman terdahulu mengikuti majelis Jumat malam ini sangat mencerahkan dan menjadi spirit intelektual, pengembangan wawasan dan sebagainya. Saya kira masukan apa yang disampaikan oleh para guru besar, para guru saya tadi itu sangat mencerahkan semua dan menambah wawasan kita, dan semoga semakin memperkuat kita, keimanan kita. Para masyayikh yang saya hormati, singkat saja ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terkait dengan sholat, tadi sudah banyak sekali, sudah sangat lengkap. Saya hanya ingin menambahkan dari satu perspektif saja, utamanya dari fikih. Yang pertama, bahwa sholat itu menjadi ukuran keberislaman seseorang. Dan sholat itu satu-satunya kewajiban yang Allah berikan kepada umat Islam yang sudah mukallaf, yang tidak bisa digantikan, tidak bisa ditunda, ataupun tidak untuk dilakukan selama akal kita normal. Selama ukurannya akal kita normal, maka separah apapun kondisi fisik kita, sholat itu tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan adaan pada waktunya. Ketika masuk waktu sholat, kondisi apapun kita, selama otak kita normal, tidak dalam keadaan tidak normal atau dalam keadaan tertidur, itu namanya sudah di luar kendali kita, maka hanya sholat saja yang tidak ada tawaran apapun wajib kita lakukan, kondisi apapun. Kalau bisa, kita bisa berdiri dalam keadaan berdiri, kalau tidak bisa kita duduk, kalau tidak bisa kita tidur miring, kalau tidak bisa kita terlentang, dan terakhir pun kita hanya sekedar mengedipkan mata, itu pun harus kita lakukan. Tidak bisa kita hanya alasan ini lalu kita menunda untuk melakukan sholat. Satu-satunya kewajiban yang tidak bisa kita meninggalkan dengan alasan apapun, ya, dengan alasan apapun, selama otak kita masih normal kita kendalikan. Itu menunjukkan
bahwa sholat memang luar biasa, kewajiban utama dan yang pertama, dan itu menjadi ukuran keberislaman seseorang. Kalau puasa kita safar aja sudah bisa, kita tidak puasa. Zakat, haji, semua saya kira kewajiban itu bisa kita tunda, bisa kita ini tidak pada kita kerjakan tidak pada waktunya, tapi tidak sholat. Ya, tidak sholat. Sholat tidak bisa untuk kita tunda ataupun kita alasan apapun selama otak kita masih normal. Kecuali dalam keadaan kita tidur, yang berarti sudah tidak dalam keadaan normal otak kita, atau kita dalam otak kita sudah tidak normal lagi. Jadi itu menunjukkan bahwa sholat luar biasa yang betul-betul menjadi ukuran utama bagi keberislaman seseorang. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, memberitahu sholat itu tadi sudah banyak dikutip, tanha anil fahasya'i wal munkar, bahwa sholat itu pasti akan menjadi penuntun, akan menjadi pengarah, pembimbing bagi musolli, bagi orang yang sholat tapi sholatnya dengan benar. Makanya Al-Quran ada yang mengatakan surat Al-Mu'minun itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tapi ingat, sholat itu kalau kita sekedar hanya menjadikannya sebagai kewajiban ritual sosial yang tidak ada hubungannya dengan Allah, maka itu akan menjadi ancaman bagi pelakunya. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi sholat, makanya Al-Quran menggunakan aqim, iqamah, bukan fi'lun, bukan i'mal. Itu menunjukkan bahwa kita dituntut untuk bukan sekedar ritual, bukan sekedar gerak badaniyah, tapi ada kebersatuan nilai, ada ada satu kesatuan, bukan sekedar gerakan, tapi nilai-nilai dari sholat itu harus senantiasa kita lakukan secara bersama. Maka kita tegakkan iqamus sholat. Di situ saya kira yang tadi sebenarnya sudah disinggung, ada bukan orang sholat tapi maksiat tetap aktif, ada sholat itu. Karena kalau kita sekedar mengerjakan sholat, hanya apalagi sekedar ritual sosial saja, maka itu akan menjadi ancaman bagi kita. Sholat itu justru yang akan mencelakakan diri kita. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lupa kalau sholat itu bukan untuk siapa-siapa. Sholat itu adalah mi'rajnya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita kata bahasanya ya wahid tadi, menghadap kepada pejabat aja luar biasa kita persiapan, masuk menghadap kepada Allah tidak kita lakukan yang lebih dan lebih baik lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, ini menjadi media tawasau bil haqqi kita, tawasau bis sabr. Semoga kita menjadi tergolong orang-orang yang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Amin. Untuk itu mari kita bersama-sama tutup majelis ini dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadini wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamunnu biha 'alaina al-istiqamah wa tatba'uha al-karama wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin bis-sa'adah was-salama fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadl wal fakhamah. Allahumma amla bil imani qulubana wa bil yaqini sudurana
وبالنور وجوهنا وبالحكمة عقولنا وبالحياء أبداننا واجعل القرآن شعارنا والسنة طريقنا. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء والرضا بالقضاء وحياة السعداء وأجر الشهداء وحكمة العلماء وزهد الأولياء وإيمان الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الأحسنين أعمالا الذين يخشون ربهم بالغيب ويذكرون الله كثيرا. اللهم لا تجعلنا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية واجعلنا من خير البارية. يا ميسر يسير، يا مدبر دبير، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير، سهل علينا كل عسير، تيسير الأسير بجاه البشر النذير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن إياك الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sofiullah Muzamil, terima kasih Prof. Hasanuddin, juga Imam Joban, dan juga Prof. Mir Alam, dan juga Bapak Ibu yang bisa tidak saya sebutkan satu persatu ya.